Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ahmad El-Fatih Channel. Kali ini kami akan menjelaskan atau menerjemah kitab Asrul Jima. Ya, semoga kita dapat mendapatkan manfaat dari kitab ini. Kita semua, para pendengar, semuanya bisa mendapatkan kemanfaatan dan pembelajaran dari kitab ini. Dan kitab ini menurut saya sangat penting dipelajari ya. Karena agama Islam itu memberikan syariat, aturan-aturan dari semenjak lahir sampai meninggal, sehingga masalah jima pun itu sangat perlu dipelajari. Atau yang bahasa kerennya sex education. Pembelajaran tentang bercinta. Itu sangat penting supaya dilampiaskan, dikeluarkan itu berdasarkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak jatuh ke dalam keharaman-keharaman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu mengetahuinya dan kaidah-kaidahnya gimana yang diatur dan sesuatu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu semuanya. Tidak usah panjang lebar, langsung saja kita akan menerjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnul Qayyum rahimahullah. Kita zoom dikit ya, biar agak dekat. Nah, kayak ini. Yes. Nah, cukup. Qala Ibnul Qayyum rahimahullah yaftailu la taqtamilu allazatu hatta ya'khudha kullu juz'in minal badani kistahu minal ladzat. Kenikmatan itu tidak akan pernah sempurna sampai anggota itu mendapatkan hak kenikmatannya. Ya, perut nikmatnya apa? Kenyang. Mata nikmatnya gitu. Jadi seluruh bagian itu punya hak untuk mendapatkan kenikmatan. Fatalazzazu al-ainu bin nadhari ila mahbubi. Maka kelezatan mata itu akan mendapatkan kenikmatan ketika melihat seseorang yang dicintai. Wal udhunu bisima'i kalamihi, dan telinga itu bisa mendapatkan kenikmatan dengan mendengar suara dari seseorang yang dicintai. Wal anfu bisyammi raihatihi, dan hidung bisa mendapatkan kenikmatan ketika mencium bau dari orang yang dicintai. Wal famu bitakbilihi, dan mulut mendapatkan kenikmatan ketika mulut itu mencium pada orang yang dicintai. Wal yaddu bilamsihi, dan tangan mendapatkan kenikmatan ketika meraba kepada orang yang dicintai. Wa ta'takifu kullu jarihatin alama tadlubuhu min ladzatiha. Sehingga seluruh anggota itu akan berusaha atau menginginkan untuk mendapatkan kenikmatannya masing-masing. Fa in faqda midzalika syai'un lam tazal an-nafsu mutli'atun ilaihi. Sehingga ketika kurang dari itu semuanya, sesuatu dari itu semuanya, maka jiwa ini tidak akan merasa puas. Mutasyawwiqatun. Fala taskunu kullu sukunin. Maka kullu sukuni, maka sesuatu ketenangan pun tidak akan merasa tenang gitu. Walidzalika tusammal mar'atu sakana li sukuni nafsi ilaiha. Sehingga perempuan itu bisa dikatakan tenang ketika mendapatkan ketenangan jiwa darinya. Gitu. Seseorang perempuan itu bisa mendapatkan ketenangan ketika apa? Ketika dirinya tenang, merasa puas gitu. Walidzalika fuddila jima'un nahari ala jima'il laili. Sehingga ada segolongan-golongan seseorang itu, ya ini kurang ya saya loncat bacanya. Qala ta'ala wa min ayatihi al-ayatir Rum 21 ya. Ihda wa ishruna. Karena Allah Ta'ala berfirman wa min ayatihi gitu. Ayat surat Ar-Rum ayat ke-21. Walidzalika fuddila jima'un nahari ala jima'il laili.
Karena sebab itu sebagian para ulama itu menganggap lebih utama jima di siang hari daripada malam hari. Summa qala wa tamamun ni'mati fi dzalika farhatul muhibbi. Kemudian imam itu berkata, kenikmatan yang sangat sempurna di dalamnya yaitu farhatul muhibbi, rasa senangnya seorang yang dicintai, birido irobbihi bidzalik, dengan ridho daripada Tuhannya. Ya, buat apa bertemu dengan kekasihnya, tapi Allah tidak pernah meridhoi atau mendapatkan dosa. Allah memurkai kita. Ai ihtisab hadhil ladzati indahu ay ladzatil jima. Yang dimaksud dengan lazat kenikmatan yaitu ladzatil jima, yaitu kenikmatan daripada jima. Walidzalika kana ahabbu syai'in ila syaiton ayyufarriqa bainar rajuli wa habibatihi. Sehingga setan itu paling senang itu memisahkan antara laki-laki dengan kekasihnya, dengan istrinya. Hatta yatawassala kullun minhuma ila sabili akhari min sabilil harami. Sehingga setan itu mengantarkan antara pasangan suami istri kepada jalan yang lain. Jimanya itu dengan yang lain. Senang memisahkan antara suami dan istrinya untuk bertujuan supaya berjalan atau melampiaskan dengan orang yang lain. Min sabilil haram, dari jalan keharaman. Fala makana al-wisalu bainal mutahabbaini ahabbu syai'in ilallah subhanahu. Maka sebab itulah pertemuan antara dua orang yang saling mencintai itu perkara yang paling disukai, paling dicintai, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana abghadu syai'in ila aduwillah iblis. Dan sesuatu yang paling dimusuhi oleh Allah yaitu iblis, fa yas'ada iman wa abadan ila tafriqi baina mutahabaini. Iblislah yang selalu berjalan selamanya untuk memisahkan antara dua orang yang saling mencintai. Cukup dari kami. Jika ada salah dalam terjemah ataupun yang lainnya, kami meminta maaf sebanyak-banyaknya. Saran, kritik, dan saran sangat saya butuhkan untuk membantu kelanjutan dan perkembangan akun kami. Silakan tinggalkan di kolom komentar ataupun bisa masuk ke grup. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.